Assalamualaikum. Ketemu lagi. Jadi hari ini kita akan melakukan suatu simulasi percobaan Torricelli. Jadi ini adalah pertemuan kedua materi bab fluida dinamis. Jadi setelah kalian kemarin mempelajari tentang asas kontinuitas dan debit, jadi hari ini kita akan melakukan percobaan Torricelli. Jadi ada apa saja nanti di dalam simulasi ini? Nanti di sini ada kayak toren yang di bawahnya terdapat lubang. Jadi ini airnya nanti bisa keluar dari sini. Nanti di sini ada pipa untuk mengeluarkan airnya. Nanti di sini ada, oh ini torennya bisa dibuat lebih tinggi atau lebih pendek, jadi sesuai dengan kebutuhan. Nanti di sini ada kecepatan, alat ukur kecepatan air yang keluar dari lubang. Nanti di sini ada pengukur tekanan juga, gitu kan ya. Nanti di sini ada penggaris untuk mengukur ketinggian si airnya. Nanti di sini ada pita pengukur, jadi ini kayak meteran gitu ya, untuk mengukur berapa jarak jangkauan air dari kaki toren di sini ya, kira-kira kaki toren tuh tepat di sini. Nah, seperti itu. Jadi nanti percobaannya kita akan mengukur berapa besar kecepatan air yang keluar dari lubang. Yang kedua, kita akan mengukur berapa besar jangkauan air dari kaki toren, gitu kan ya. Ada dua macam percobaan yang akan kita lakukan. Satu, kita akan membuat air yang di dalam toren ini tetap, jadi dia tidak berkurang, gitu kan ya. Percobaan yang kedua, kita akan merubah-rubah ketinggian dari si toren yang ini, gitu kan ya. Nah, untuk yang pertama kita buat dulu apa namanya tuh, kita isi dulu torennya ya, kita tutup. Jadi kita isi airnya ini sampai penuh. Oh, ini atau isi, kita bisa klik langsung isi. Oke, jadi di sini airnya sudah penuh. Untuk yang pertama kita buat di sini airnya keluarnya sama dengan yang keluar ya. Jadi dia keluar, ini kita buka. Nah, kalau kalian lihat, nanti kan airnya dia jadinya memancar keluar. Kita isi ya, ini biarkan dia penuh. Nah, nanti ada dua ketinggian yang kalian ukur. Yang pertama itu adalah H1, yang kedua itu adalah H2. Kalau H1 itu diukurnya dari atap toren, jadi dari atas toren sampai ke dasar lubang. Jadi kan kalau misalnya kalian lihat nih, ini atap toren di sini di atas, ini dasar lubangnya di sini. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini berapa tingginya, kalau misalnya kalian lihat ini kira-kira dia 10 meter. Jadi H1 itu dari atap sampai ke lubang. Nanti ada H2. H2 itu dari mana? H2 itu dari lubang sampai ke permukaan tanah. Jadi ke sini ditarik ke bawah penggarisnya. Nah, kira-kira di sini. Nanti berapa H2-nya? Kalau kalian lihat di sini kan ini 15, 16, 17, 18. Jadi tinggi toren ini adalah 18 meter. Sedangkan H1 tadi dari atas itu adalah 10 meter. Nah, sekarang kita akan isi tabel yang pertama. Jadi H1-nya dibuat tetap, artinya airnya tetap penuh seperti ini. Tapi kita buat H2-nya semakin kecil. Nah, untuk yang pertama kita ukur dulu ya. Ini untuk H1 10 dan H2 18, ternyata kecepatannya adalah di sini kalau kalian lihat 14,0, sedangkan jarak pancurannya X itu adalah 26,48. Kalian silahkan masukkan ke tabel kolom 1. Kalau kalian lihat di sini tekanannya, kita lihat tekanannya jadi berapa. Di sini dia tekanannya tetap ya. Tekanannya 101,104 kilo Pascal. Seperti itu. Nah, sekarang kita buat data yang kedua. Kita buat ini lebih pendek. Kira-kira di sinilah ya. Nah, di sini kita isi dulu penuh. Jadi ini data yang kedua.
atau kita bikin lebih rendah lagi sedikit. Di sini aja. Nah, di sini ya. Ini data yang kedua, jadi diisi dulu. H1-nya dari permukaan atap toren sampai ke lubang sepertinya sama, dia tetap 10 karena airnya penuh. Sedangkan H2 dibuat menjadi 12 meter. H1 10, H2 12 meter. Kita lihat kecepatannya. Jadi di sini kecepatannya adalah 14,0, sedangkan jarak pancurannya menjadi 21,44. Ini untuk data yang kedua. Nah, sekarang kita buat lagi untuk data yang ketiga. Kita buat ini lebih rendah lagi. Kira-kira di 5 meter lah ya di sini. Jadi ini ceritanya H2-nya dari lubang ke tanah itu adalah 5 meter H2, sedangkan H1-nya kita isi dulu. Ini tetap 10 meter. H1 10 meter, H2 5 meter. Kita lihat kecepatannya. Kecepatannya adalah 14,0, sedangkan jarak pancurannya menjadi 14,05. Ini untuk data yang kedua. Jadi ini percobaan tabel 1. Untuk H1 dibuat tetap, sedangkan H2 kita rubah-rubah. Itu percobaan tabel